Ada teori konspirasi yang bilang kalau bumi itu datar. Ada juga yang bilang manusia belum pernah mendarat di bulan. Dan di setiap edisi selalu ada konspirasi populer yang beredar. Cara paling mudah untuk jadi juara dunia adalah lahir di Argentina. Ya, laga Argentina versus Mesir kembali memunculkan teori. Piala Dunia sudah disetting buat Argentina. Mesir sebetulnya tampil heroik di laga itu, tapi aksi heroik mereka dirampok oleh wasit dan VAR yang anehnya seperti memihak Argentina. Bahkan pelatih Mesir sampai nantangin wasit untuk berduel di pinggir lapangan. Lantas, kacau apa pertandingan Argentina versus Mesir yang membuat orang kembali curiga ke Argentina? Simak ulasan lengkapnya dan mari kita bedah sama-sama. Ada 3 kata lucu yang sebenarnya muncul di babak 16 besar Piala Dunia 2026 ini. 3 kata lucu itu jelas adalah Mesir versus Argentina. Ibarat kata bom hidrogen versus batuk bayi. Di atas kertas hasilnya seolah sudah ditulis jauh sebelum peluit pertama dibunyikan. Mesir jelas bukan tandingan juara bertahan macam Argentina. Tapi sepak bola selalu punya cara buat menertawakan prediksi manusia. Bermain di Atlanta pada 7 Juli 2026, Argentina justru dibuat kelimpungan sejak awal pertandingan. Mesir tampil tanpa rasa takut. Mereka menekan tinggi, memenangkan duel-duel penting dan membuat pertahanan Argentina terlihat sangat rapuh. Gol pertama lahir melalui Yasser Ibrahim sebelum Mustafa Ziko menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-67. Stadion mulai terdiam. Lionel Messi dan kawan-kawan benar-benar berada di ujung jurang eliminasi. Untuk beberapa menit, dunia seolah sedang menyaksikan salah satu kejutan terbesar turnamen ini. Tapi sayangnya hanya dalam 17 menit semuanya berubah. Christian Romero memperkecil skor pada menit ke-76. Messi menyamakan kedudukan pada menit ke-87. Dan ketika laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Enzo Fernandez muncul pada menit 90+3 buat memastikan kemenangan dramatis Argentina dengan skor 3-2. Argentina resmi menang. Tapi menang sih menang. Masalahnya bagi kubu Mesir, pertandingan ini belum selesai ketika papan skor menunjukkan angka 3-2. Mereka merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar kekalahan. Ya, Mesir merasa mereka telah dicurangi dan bahkan dirampok. Setidaknya ada 2 insiden yang menjadi perhatian Mesir. Pertama, gol Mustafa Ziko dianulir wasit pada menit ke-58. Kenapa dianulir? Karena ada pelanggaran yang terjadi jauh sebelum gol itu terjadi. Melalui VAR, wasit membatalkan gol. Tapi kartu kuning yang dikeluarkan untuk Ziko karena selebrasi buka baju ternyata tak dibatalkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau gol Mesir tadi dianulir, kenapa gol Argentina tidak? Sebelum gol Enzo Fernandez, ada kontak pemain Argentina yang membuat Mohamed Salah terjatuh di kotak penalti. Wasit membiarkan saja permainan dilanjutkan. Argentina pun mencetak gol dari serangan balik cepat itu. Laga sudah berakhir dengan kemenangan Argentina. Tapi Mesir jelas tak terima. Pelatih mereka Hossam Hassan ngamuk di akhir pertandingan. Hassan sampai mendamprat ofisial laga dan mengatakan kalau mereka memihak Argentina. Bahkan setelah ini Hassan mengaku tak sudi lagi menonton Piala Dunia karena menurutnya semua sudah disetting. Hassan bukan satu-satunya orang yang ngamuk gara-gara ulah wasit. Mustafa Ziko, pemain yang golnya dianulir, juga tak bisa menahan emosi selepas laga. Ziko bahkan lebih frontal dibanding sang pelatih. Wasit tidak adil, sama sekali tidak adil. Piala Dunia ini sudah disetting. Selamat Argentina, mereka akan jadi juara, katanya.
Setelah kick-off selesai, netizen langsung ramai membahas laga Argentina versus Mesir. Disinilah teori yang selama ini populer kembali muncul. FIFA memfavoritkan Argentina untuk jadi juara. Terdengar familiar? Iya benar, sejak 2022 memang sudah banyak kejanggalan yang pada akhirnya menguntungkan Argentina. Ingat sewaktu Argentina bersua Kroasia? Waktu itu Luka Modric terang-terangan memprotes wasit karena menurutnya wasit berlaku tidak adil dan memihak Argentina. Ini memalukan, sangat memalukan. Sudah jelas kalian akan melakukan itu, kata Modric kepada Daniel Orsato dan tim wasitnya pada 2022 silam. Modric bukan satu-satunya yang mengeluh tahun itu. Luis van Gaal juga ikut-ikutan bilang kalau Argentina main kotor pada Piala Dunia yang digelar di Qatar itu. Selepas duel yang sangat intens antara Belanda versus Argentina, Van Gaal bilang Argentina merampok timnya. Wasit merampok kami, faktanya begitu, katanya mengutip Bola VIP. Kalau kalian mengira kejanggalan itu cuma terjadi di tahun 2022, maka kalian salah. Tahun ini kecurigaan pun kembali mengarah ke Argentina. Bukan cuma karena kontroversi laga Mesir, tapi juga di laga lain antara Prancis versus Argentina. Loh, kan belum main? Betul, memang belum main. Tapi lihat pemilihan wasit resmi ini. Kita tahu kalau Argentina dan Prancis bertarung di final 2022. Laga sengit itu bahkan memicu rivalitas panas antara kedua negara sampai hari ini. Nah, wasit yang dipilih FIFA untuk Prancis versus Maroko kok semuanya malah dari Argentina? Kebetulan? Entahlah, hanya FIFA yang tahu kenapa. Kembali ke laga Argentina versus Mesir. Orang mungkin tak akan curiga kalau wasit tidak membuat banyak keputusan janggal. Tapi kalau kita lihat lagi selasa wasitnya, mungkin banyak dari kita sudah mafhum. Kontroversi memang sudah jadi nama tegas seorang Francois Letizia. Ya, dialah yang memimpin laga Argentina versus Mesir. Sebagai orang Indonesia, pernah dengar nama wasit asal Prancis ini kan ya? Betul, Letizia ini adalah wasit yang memimpin laga playoff Olimpiade 2024 antara Indonesia U23 versus Guinea. Taulah seperti apa kepemimpinannya di laga itu? Sintayong saja dulu sampai ngamuk-ngamuk dibuatnya. Bukan hanya itu saja kontroversi yang membuat nama Letizia kena sorotan. Oktober 2024 ia mendapat kecaman karena mengeluarkan kartu merah kepada Amin Harit di laga Marseille versus PSG. Lalu pada 2022 Letizia tidak memberi hadiah penalti kepada Nantes. Meski sudah melihat dengan jelas dari VAR bahwa pemain Nice Mattia Vitti melakukan handball. Mungkin terlalu panjang untuk dijelaskan apa saja kontroversi Francois Letizia. Tapi mayoritas orang sepakat kalau wasit satu ini memang bermasalah. Mesir dilaporkan siap melakukan protes akibat ketidakadilan ini. Bahkan ada seruan yang mengatakan kalau laga Argentina versus Mesir harus diulang demi keadilan. Terakhir, setelah menang melawan Mesir, jelas Argentina makin mulus untuk bisa ke final. Kalau melihat bagan turnamen, Argentina ini boleh dibilang masuk ke dalam bagan surga. Bagaimana tidak, sehabis lawan Mesir saja, lawan yang menanti mereka bukan termasuk salah satu unggulan. Swiss adalah lawan yang menanti Albi Celeste di babak berikutnya. Bukannya meremehkan Swiss, tapi secara level jelas mereka ada di bawah Argentina. Sementara itu di bagian lain, Prancis, Maroko, Spanyol, dan Belgia harus kontok-kontokan untuk bisa sampai ke final. Paling-paling lawan terberat yang akan dihadapi Argentina baru muncul di semifinal. Kalau nggak Inggris, ya Norwegia. Banyak yang bilang ini cuma kebetulan. Banyak yang bilang teori konspirasi ini selalu muncul tiap kali Portugal kena tendang dari Piala Dunia. Tapi rasanya kontroversi wasit di laga Argentina versus Mesir terlalu aneh untuk dibilang cuma kebetulan. Apalagi setelah kemarin kita melihat ada permainan di balik layar untuk kasus Folarin Balogun. Secara skuad dan materi pemain, Argentina sebetulnya layak juara lagi. Tapi kalau boleh jujur, satu kelemahan mereka ada di lini belakang.
Lihat saja waktu lawan Mesir dan Cape Verde. Sekali kena counter, tamat sudah lini belakang Albi Celeste. Tapi apapun itu harus diakui kalau jalan Argentina untuk juara back-to-back rasanya memang terlalu mudah. Terakhir, silahkan kalian yang menyimpulkan sendiri. Apakah semua kontroversi ini hanyalah kebetulan yang dibesar-besarkan oleh emosi para pendukung Mesir? Atau memang ada sesuatu yang terasa janggal dalam perjalanan Argentina di Piala Dunia 2026 kali ini? Bagaimana kalau Argentina nanti benar-benar juara? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Like videonya kalau kalian suka, subscribe Starting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.